Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masya Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Muwatta Imam Malik. Ini pembahasan yang kedua di kitab Al-Muwatta. Pembahasan kita kali ini membahas tentang kitab jenazah, kan itu. Ini pertama kali bahas ini masalah ini masalah yang sangat penting, kan itu sebenarnya, kan itu. Dan sangat dibutuhkan, kan itu. Masalah ini, kan itu. Tapi jarang dibahas, kan itu. Karena apa? Masalah jenazah itu memang permasalahan berat, kan itu. Nilainya besar sekali, kan itu. Makanya orang yang menjelaskan permasalahan ini atau mengkaji permasalahan ini berat. Kenapa? Karena mengingatkan pada kematian, kan itu. Kan itu. Makanya membahas ini tuh jarang sekali, kan itu. Karena di lain sisi takut atau menakut-nakuti, takutnya gitu. Takutnya menakut-nakuti, kan itu. Atau itu emang berat, kan itu. Membahas masalah ini itu emang permasalahan yang sangat berat sekali, kan itu. Mengingat kematian, kan itu. Kitab jenazah, tapi nggak dipungkiri ini memang masalah yang penting sekali, kan itu. Karena hampir setiap hari, kan itu, atau mungkin dalam satu hari bisa 2 jenazah, kan itu, yang harus kita urus umat Islam, kan itu. Umat Islam harus bisa semuanya mengurus jenazah. Jadi umat Islam itu harus bisa mengurus jenazah seperti dia wudu kan bisa, ya, kan itu. Sholat 5 waktu bisa, kan itu. Seperti itu. Mengurus jenazah juga harus bisa, kan itu. Monggo Pak, masuk Pak. Monggo niki lho. Masih ada tempat. Monggo. Saya sendiri penuh pertimbangan ketika memilih tema ini. Dari dulu itu. Saya mau bahas ini itu rasanya berat sekali, kan itu emang, kan itu. Pembahasan ini, kan itu. Emang butuh emang butuh kematangan, kan itu, untuk membahas kematian. Jadi kalau saya sudah bahas ini berarti saya juga termasuk insya Allah ya siap, kan itu. Kalau intinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Siap ya. Makanya kita umat Islam harus siap, kan itu. Memang membahas ini itu mengingatkan kita pada kematian, ya, menjadikan kita harus selalu siap, berhati-hati, mawas diri, kan itu. Tidak foya-foya dan tidak bergelimang dengan dunia, kan itu. Pembahasan ini bahasannya bagus sekali, kan itu. Tentang jenazah. Tema yang dibahas di dalam kitab jenazah ini ada banyak sekali permasalahan fikih, kan itu. Atau hadis-hadis yang dicantumkan banyak sekali. Permasalahan yang pertama yang kita bahas yaitu tentang memandikan mayat, kan itu. Memandikan mayit.
kan itu. Hadis yang pertama yaitu dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari bahwa Rasulullah, ini hadis ini terputus mursal kan itu. Dijelaskan oleh ulama-ulama hadis ini terputus kan itu. Tapi dipraktekkan oleh ulama-ulama kan itu. Karena ada syawahid dari hadis-hadis yang lain kan itu. Diriwayatkan dari Aisyah kan itu bersambung kepada Nabi SAW, kemudian dari riwayat yang lain dari Jabir dan lainnya. Bahwa Rasulullah SAW ghussila fi qamisin, bahwa Rasulullah SAW dimandikan dengan kondisi beliau memakai pakaian kan itu, gamis kan itu, atau baju kan itu, ini pakaian. Jadi tidak dibuka pakaian Rasulullah tidak dibuka ketika dimandikan kan itu. Dan ini emang pas baca ini emang banyak sekali riwayat-riwayatnya kan itu. Jadi ketika Rasulullah meninggal, sahabat itu berselisih kan itu, berdebat gimana cara memandikan Nabi. Gak ada yang berani membuka bajunya Nabi SAW. Dan gak ada yang berani menyentuh kan itu, takut kan itu. Karena biasanya kalau yang selain Nabi kan itu dibuka, ditelanjangi, kemudian ditutup kain kan itu. Kemudian ya dimandikan kan itu. Lah ketika Nabi meninggal, semua takut kan itu. Ini berselisih kan itu. Takut kalau salah kan itu. Takut kalau salah memandikan Nabi kan itu. Karena melihat sosok Nabi kan itu, Rasul kan itu. Jadi mereka takut kan itu, menyentuh auratnya atau menyentuh bagian-bagian yang dilarang kan itu dalam syariat kan itu. Kan Nabi takutnya dosanya berlipat-lipat kan itu. Kalau nyentuh orang biasa kan itu, mendolimi orang biasa, menyentuh aurat kan itu, atau mendolimi orang biasa kan itu, mungkin dosanya satu. Kalau mendolimi Nabi kan itu, bisa dosanya berlipat-lipat kan itu. Maka akhirnya itu diriwayat, ada satu riwayat, tapi saya nggak tahu ulul alam bisawab atau riwayat itu sahih atau tidak kan itu. Kemudian ada yang berucap kan itu, mandikan Nabi kan itu. Jadi nggak diketahui siapa ini yang berkata kan itu, mandikan Nabi dengan menggunakan pakaian kan itu. Seperti itu, ada penjelasan seperti itu. Dan ini salah satu hadis yang dicantumkan di sini, yang istilahnya yang paling banyak dipraktekkan, yaitu hadis ini, bahwasanya Nabi dimandikan dengan menggunakan pakaian. Faedah hadis kan itu di kitab Al-Istidhkar pertama kan itu. Al-Istidhkar karya Ibnu Abdil Bar. Dijelaskan di kitab ini ijma. Jadi ijma itu ulama sepakat haram melihat aurat manusia, itu sepakat. Hidup ataupun dalam kondisi mayit kan itu. Kemudian dijelaskan lagi wajib menutup aurat mayit. Ini ketika memandikan mayit. Dan menggunakan pakaian lebih utama kan itu. Menggunakan pakaian lebih utama atau gamis itu, maksudnya pakaian kan itu. Kemudian haram menyentuh langsung kemaluan mayit kan itu, kecuali dengan alas tangan berupa kain. Atau maksudnya haram menyentuh langsung bagian kubul dan dubur mayit. Kemaluan, kubul dan dubur kan itu. Kecuali dengan alas tangan, yaitu berupa kain, atau mengalasi tangan dengan kain kan itu. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini dijelaskan di kitab Al-Istidhkar kan itu. Gamis atau baju atau pakaian yang digunakan mandi mayit kan itu, yang digunakan mandi oleh mayit kan itu, tidak termasuk kain kafan, karena sifat kain kafan tidak basah. Maksudnya apa? Jadi itu nanti tidak terus dipakai untuk dibungkus dengan kain kafan. Jadi harus dilepas kan itu. Pakaiannya yang basah tadi harus dilepas. Baru kalau laki-laki berarti nanti dikasih 3 lapis kain kafan kan itu. Kemudian kalau yang perempuan 5 kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga dijelaskan di kitab At-Tamhid karya Ibnu Abdil Bar juga. Dijelaskan di sini mayit ditelanjangi, kemudian ditutup kain dari kepala hingga kaki, ini bagus kan itu. Sunnah kan itu, maksudnya kan itu.
Dan lebih bagus lagi ditutup wajahnya dan auratnya dengan kain, didobeli berarti kan itu pas mandi, berarti kan itu. Jadi bagian auratnya dikasih kain kan itu sendiri kan itu. Kemudian wajahnya dikasih kain sendiri kan itu. Kemudian baru ditutup dengan kain lagi kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Ini lebih utama. Kemudian dijelaskan di kitab ini At-Tamhid, yang memandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia bertugas di bagian bawah, maksudnya badan Nabi yang bagian bawah kan itu, dari perut ke bawah kan itu maksudnya kan itu. Dan Al-Fadl bin Al-Abbas kan itu, dia bertugas mendekap Nabi, memegang bagian punggung dan dada Nabi kan itu. Sedang yang bertugas mengguyur ini adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ini semua keluarga Nabi, Ahlul Bait semua kan itu. Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Al-Abbas kan itu. Berarti ini sepupu Nabi Al-Fadl. Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi kan itu. Al-Abbas sepupu Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan juga kan itu, sebenarnya yang paling berhak juga kan itu dalam memandikan Nabi pada waktu itu istri-istri Nabi kan itu. Tapi lebih akhirnya yang diutamakan Ahlul Bait kan itu, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki kan itu, yang laki-laki diutamakan kan itu. Kemudian di kitab Tanwir Al-Hawalik karya As-Suyuti. Di situ dijelaskan di kitab ini, kemungkinan hadis ini itu dikhususkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena mayoritas ulama berpendapat bahwa mayit itu ditelanjangi, kemudian ditutup kain, dimandikan tanpa menggunakan bajunya, kan itu. Ini penjelasan As-Suyuti. Jadi mayoritas ulama dalam memandikan mayit itu ditelanjangi, ditutup kain, kan itu. Kemudian ditutup kain, kan itu. Kemudian keenam, faedah yang lain kan itu. Faedah yang lain ini tidak di kitab-kitab ini kan itu. Jadi maksud utama di hadis ini, hadis tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghussila fi qamis. Maksud utama hadis ini adalah permasalahan menutup aurat mayit ketika memandikannya. Jadi semakin tertutup ya semakin bagus kan itu. Intinya di situ kan itu. Jadi inti di hadis ini, intinya itu sebenarnya bukan masalah pakaian kan itu. Intinya itu menjaga aurat mayit kan itu. Tidak boleh melihat aurat mayit, intinya di situ. Dan tidak boleh menyentuh aurat mayit, ataupun bahkan yang lebih keras lagi, tidak boleh menyentuh kemaluan mayit kan itu. Kalaupun membersihkannya harus dengan alas tangan kan itu. Atau dilapisi dengan kain kan itu. Dobeli kan itu, didobeli dengan kain tadi, ditutup dengan kain, kemudian kain lagi, baru dibersihkan di atasnya kan itu, dengan diguyur air kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis berikutnya dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah kan itu. Qalat, beliau berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk kan itu, atau menemui kami kan itu. Hina tuwfiyat ibnatuh, ketika anaknya perempuan wafat. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, igsilnaha salasan, mandikan dia atau mandikan anak saya kan itu 3 kali, atau mandikan 5 kali, atau lebih banyak kan itu. Ini ada fikihnya kan itu, masalah memandikan mayit kan itu. Au aksar min dzalik. Jadi memandikan mayit disebutkan di sini Rasulullah iksilnaha, mandikanlah dia kan itu 3 kali, atau mandikanlah 5 kali, atau lebih banyak dari itu kan itu. Jadi tidak terbatas kan itu. In ra'aitun nadzalik kan itu. In ra'aitun nadzalik bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirah kafura kan itu. Jika kalian kan itu melihat itu kan itu, maksudnya ini
dalam memandikan kan itu, gunakanlah bimain dengan air, kemudian dengan bidara, kemudian di bagian akhir ketika memandikan di bagian akhir gunakanlah kafuro. Kafuro itu daun kamper kan itu, atau daun kapur barus kan itu, ada pohonnya kan itu. Au syai'an min kafuro, au syai'an min kafurin kan itu, atau sesuatu yang sejenis kan itu, seperti kafur yang wangi kan itu. Fa idza faragtunna, jika kalian selesai, fa'adhinnani kan itu, panggillah aku kan itu. Qalat, kemudian falamma faragna, ketika kami selesai, adzannahu, kami memanggil beliau Rasulullah SAW. Fa'atana, kemudian beliau Rasulullah SAW memberi kami hikwahu, sarungnya. Faqala, kemudian beliau bersabda, ashirnaha, iyah kan itu, bungkuslah dia dengan sarung tersebut kan itu. Ta'ni bihikwih izarahu, yaitu dibungkus dengan sarungnya kan itu. Jelas ya di situ. Di hadis ini banyak sekali permasalahan fikih. Dikatakan hadis ini itu adalah hadis pokok, asas yang dipegang untuk dalam masalah memandikan mayit kan itu. Di dalam kitab Al-Istidhkar, faedah hadis di dalam kitab Al-Istidhkar karya Ibnu Abdil Bar, dijelaskan di situ anak Nabi di hadis ini yang dimaksud adalah Zainab kan itu. Atau pendapat yang lain disebut Ummu Kulthum kan itu. Anak Nabi siapa saja? Zainab, Ummu Kulthum, Fatimah, Ruqayyah. Ada lagi? Kurang. Zainab, Ummu Kulthum, Fatimah, Ruqayyah. Udah ya? Kemudian jumlah guyuran. Hadis ini menjelaskan tentang jumlah guyuran atau jumlah memandikan kan itu. Jumlah memandikan mayat ini, memandikan jumlahnya ganjil. Terserah menurut yang memandikannya. Bisa memandikan 3 kali, bisa memandikan 5 kali, atau dan seterusnya. Ada riwayat bisa memandikan 7 kali, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang meriwayatkan, dijelaskan, kan itu. Dalam masalah ini, ada yang memandikan setiap 1 kali memandikan, kan itu. Kemudian diwuduni, kan itu. Wudu. Mayatnya diwuduni, kan itu. Kemudian pemandian yang kedua kan itu. Kemudian diwuduni lagi kan itu. Kemudian ketiga kan itu. Diwuduni lagi kan itu. Kan gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian dijelaskan lagi kan itu. Berikutnya, semua anak perempuan Nabi meninggal sebelum Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Meninggal 6 bulan setelah Nabi wafat. Dan Nabi tidak menyaksikan pemakaman Ruqayyah karena perang Badar kan itu. Jadi semua anak Nabi kan itu meninggal sebelum Nabi wafat kan itu. Sedangkan 1 orang saja, yaitu Fatimah, yang meninggal setelah Nabi wafat, 6 bulan setelah Nabi wafat kan itu. Kemudian di riwayat yang lain ada yang menjelaskan 8 bulan setelah Nabi wafat kan itu. Kemudian cara memandikan, kalau sesuai dzahir hadis ini, dzahir itu sesuai yang kita lihat kan itu. Sesuai yang dzahir di hadis ini, pertama itu dengan air biasa, maksudnya gitu. Kemudian kedua dengan air yang dicampur dengan bidara kan itu. Kemudian ketiga dengan air dicampur dengan daun kamper kan itu. Atau daun kapur barus kan itu. Atau yang sejenisnya, yang wangi kan itu, wewangian. Kemudian yang kelima, di sini dijelaskan kan itu, di kitab ini, cara memandikan mayit sesuai pemahaman Ibnu Sirin kan itu. Ibnu Sirin ini ulama tabi'in kan itu, termasuk ulama yang masyhur kan itu, ulamanya para tabi'in kan itu, dan ahli fikih juga kan itu. Dia juga ahli dalam memandikan mayit kan itu. Jadi di dalam ini penjelasan ini, di antara sahabat-sahabat yang ahli dalam memandikan mayit itu tadi ada Ummu Atiyah kan itu, sahabat Ummu Atiyah. Itu sahabiah kan itu, perempuan kan itu, yang paham cara memandikan mayit kan itu. Kemudian saya cantumkan juga di sini Ibnu Sirin kan itu.
Kemudian ada lagi diriwayatkan di antara tabi'in yang ahli dalam memandikan mayit, yaitu Ayyub As-Sakhtiyani, kan itu. Ayyub As-Sakhtiyani. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cara memandikan sesuai pemahaman Ibnu Sirin rahimahullah, kan itu. Pertama, letakkan kain di kemaluan dan juga wajah. Jadi kain sendiri di kemaluan, kan itu. Kemudian kain sendiri di wajah, kan itu. Ini Ibnu Sirin, kan itu. Jadi kalau ditambahkan lagi tadi yang lebih utama, setelah itu dikasih tutup kain, kan itu. Ditutup kain seluruhnya. Kemudian kedua, setelah menutup mayit, kan itu, dengan kain, kemudian mewudukan mayit, kan itu. Wudu untuk sholat, kan itu. Diwuduni dulu. Wudu untuk sholat, kan itu. Kemudian ketiga, mengguyur dari kepala ke kaki. Dimulai dari bagian kanan dengan air dan bidara, kan itu. Pertama diguyur, jadi pemandian yang pertama dari kepala sampai kaki dengan air yang dicampur bidara, kan itu. Ini Ibnu Sirin. Padahal tadi kalau yang di hadis yang pertama itu air, kan itu murni, kan itu. Kemudian yang keempat, kan itu, mengguyur dengan air dan bidara lagi, kan itu, sama, kan itu. Dari kepala hingga kaki dimulai dari bagian kanan. Nah, ini dah 2 kali, kan itu. Pemandian yang pertama, kan itu. Kemudian pemandian yang kedua, kan itu. Kemudian kelima, ini dijelaskan oleh Ibnu Sirin, kan itu. Pemahaman sesuai dengan Ibnu Sirin. Jika ingin membersihkan kemaluan, kan itu, kemaluan mayit, kan itu, menggunakan alas, kan itu, dan air tanpa bidara, kan itu. Kemudian dijelaskan lagi, ada yang membantu, kan itu, mengguyurnya. Jadi bukan orang yang membersihkan. Jadi ada yang membantu mengguyurnya, kan itu. Kemudian yang keenam terakhir, kan itu. Ini pemandian yang terakhir, mengguyur dengan air dan daun kamper, air yang dicampur dengan daun kamper atau yang semisalnya, wewangian yang semisalnya, kan itu. Ini terakhir, kan itu. Dah, kan itu. Jadi 3 kali, kan itu. Mandi dari kepala sampai kaki, kan itu, daun bidara, kan itu. Air dan daun bidara. Kemudian yang kedua dari kepala sampai kaki, pemandian yang kedua, kan itu, dengan air dan daun bidara. Kemudian ketika membersihkan kemaluan itu dengan air yang tidak dicampur apapun, kan itu. Kemudian dengan alas, kan itu, tangan, kan itu, tidak boleh langsung menyentuhnya, kan itu. Kemudian pemandian yang terakhir, yang ketiga, itu mengguyur mayit, kan itu, dari kepala sampai kaki dengan air yang dicampur dengan daun kamper atau kapur barus atau wewangian yang semisalnya, kan itu. Bidara daun doro karena mikro wedok ono rine karo ora Udang doro sing ora iki apel India itu kan sing ono buah iku. Emang ngene iki. Ono. Belum tuh sih, Mang. Musa iki ora. ijang lho betake nak kasonane Gitu awal. Persiapan. Musa jin. Persiapan. Kemudian dijelaskan di kitab ini, perempuan memandikan perempuan itu lebih utama daripada suaminya, maksudnya suaminya memandikan istrinya, kan itu. Ini berdasarkan dohir hadis ini, kan itu. Atau berdasarkan hadis ini kan Nabi, kan itu, tidak memandikan anaknya, tapi diserahkan kepada istrinya, para perempuan, kan itu. Jadi perempuan memandikan perempuan itu lebih utama daripada suaminya, kan itu. Atau daripada bapaknya, kan itu. Kan itu. Berdasarkan dohir hadis ini, kan itu. Jika tidak ada perempuan, maka suami dan anaknya yang memandikan, kan itu. Kalau nggak ada perempuan, kan itu, maka suami dan anaknya yang memandikan perempuan tersebut, kan itu. Atau bapaknya, kan itu. Gak apa-apa, kan itu. Kemudian ketujuh, kan itu, diriwayatkan bahwa Abu Bakar berwasiat kepada istrinya Asma binti Umais, kan itu. Jadi Abu Bakar pernah berwasiat ketika mau meninggal, beliau berwasiat kepada istrinya Asma binti Umais bahwa
dia minta yang memandikannya adalah istrinya, kan itu. Dia berwasiat kepada istrinya yang memandikannya, kan itu. Kemudian juga diriwayatkan Fatimah berwasiat kepada suaminya, kan itu, Ali bin Abi Thalib. Meminta yang memandikannya adalah Ali bin Abi Thalib, kan itu. Ini ada hadisnya, kan itu. Kemudian ke-8, maka dari itu, dari sini kan itu, penjelasan ini, dari hadis ini, kemudian dari hadis-hadis yang dijelaskan tadi, suami istri itu boleh melihat aurat, pertama kan itu. Pasangannya, kan itu. Aurat pasangannya. Dan menyentuh langsung kemaluan pasangannya, kan itu. Ketika hidup, ataupun ketika mayit, kan itu. Ketika memandikan mayit, kan itu. Memandikan pasangannya, kan itu. Wallahu a'lam bishawab, kan itu. Jadi ini hukum fikih juga, kan itu. Suami istri itu boleh melihat aurat atau menyentuh kemaluan pasangannya, hidup ataupun mati. Juga termasuk di sini ada pembahasan budak, kan itu. Tapi sekarang nggak ada budak, kan itu. Budak juga termasuk, kan itu. Lebih utama perempuan atau laki-laki. Kalau pas perempuan meninggal, kan itu lebih utama perempuan, para perempuan yang memandikan, kan itu. Tapi boleh, sebenarnya boleh, kan itu. Boleh. Suaminya memandikan istrinya boleh, kan itu. Kan itu. Kemudian tadi kalau tidak ada perempuan lain, kan itu. Boleh bapaknya, anaknya, kan itu. Boleh, kan itu. Tapi tetap, kan itu. Mereka tidak boleh melihat itu kemaluan, kan itu, atau menyentuh auratnya, kan itu. Kalau mau memandikan bagian itu, maka dengan alas tangan atau ditutup dengan kain, kan itu, didobeli, kan itu. Kemudian ada yang membersihkan dan ada yang mengguyur, kan itu. Jadi sendiri, ada yang bertugas membersihkan menggunakan alas, kan itu. Kemudian ada yang bagian mengguyur, kan itu. Itu seperti tadi, ketika Nabi dimandikan, Ali bin Abi Thalib itu bagian yang membersihkan dengan alas, kan itu. Bagian-bagian yang intim, kan itu. Kemudian yang bagian atas itu tadi Al-Fadl bin Al-Abbas, kan itu. Kemudian yang bertugas mengguyur itu pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib. Wallahu a'lam bishawab, kan itu. Kemudian di kitab At-Tamhid, kan itu, Ibnu Abdil Bar, karya Ibnu Abdil Bar. Beliau menjelaskan dari Ibnu Sirin, kan itu. Ini fikih, kan itu. Penting. Jika setelah pemandian ketiga, jadi kalau sudah selesai 3 kali memandikan mayat sebanyak 3 kali, kalau sudah selesai keluar sesuatu dari tubuh mayit, kan itu, maka dimandikan lagi sampai kelima. Jadi nambah 2, kan, dimandikan lagi sekali, dimandikan lagi sekali. Jadi totalnya 5 kali. Kemudian kalau sudah kelima, jika keluar lagi sesuatu dari tubuh mayit, kan itu, maka dimandikan lagi sampai ke-7 dan seterusnya, kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-10 diriwayatkan juga dari Al-Hasan Al-Basri. Ini juga fikihnya para tabi'in, kan itu. Jika setelah pemandian ketiga, jadi kalau sudah selesai 3 kali, kemudian keluar sesuatu dari tubuh mayit, maka cukup dibersihkan di bagian keluarnya, kan itu. Paham nggak? Beda ya. Ibnu Sirin sama Al-Hasan Al-Basri beda. Mudah yang mana? Mudah Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalau sudah 3 kali selesai, keluar sesuatu dari tubuh mayit, cukup dibersihkan di bagian yang keluarnya, kan itu. Dan saya lebih cenderung di sini, kan itu. Karena apa? Manusia itu hidup, kan itu. Jenengan masih hidup junub, Pak. Ketika junub, kan itu, mandi, ya kan, mandi besar. Ya kan? Dah, mandi besar. Kemudian ketika kencing, kan itu. Apa mandi lagi, kan itu? Hah? Enggak mandi ya? Terus apa? Cukup istinja, kan itu. Cukup istinja, kan itu. Udah kan? Mana yang lebih kuat, kan itu? Jelas yang lebih kuat yang ini, kan itu. Jelas. Orang hidup aja ketika mandi junub, setelah mandi junub, kentut atau buang air besar atau buang air kecil, enggak mandi lagi, kan itu. Cukup dengan istinja, kan itu. Sedangkan ini mayit itu tidak diwajibkan istinja, kan itu. Kan yang diwajibkan istinja itu kan yang masih hidup. Maka kalau mayit cukup dibersihkan najisnya, kan itu, kotorannya, ya kan? Jadi kalau mayit, kan itu, setelah dimandikan 3 kali, kan itu, kewajiban mandinya kan sudah terpenuhi, kan itu, ya kan?
kewajiban mandinya sudah terpenuhi, kok keluar kotorannya, maka cukup apa? Membersihkan kotorannya kan itu, atau di bagian yang keluar kotorannya kan itu. Cukup itu tok kan itu. Karena mayat gak dituntut untuk wudu, gak dituntut untuk mandi besar atau membersihkan hadas besar atau membersihkan hadas kecil kan itu. Jadi kalau ada kotoran ya tinggal dibersihkan itu kotorannya kan itu. Gitu aja kan itu. Kemudian yang ke-11 kan itu. Di kitab Tanwir Al-Hawalik As-Suyuti kan itu. Ahli sejarah berpendapat yang dimandikan di hadis ini itu Ummu Kulsum. Tadi udah dibahas ini. Sedang mayoritas ulama, tapi ini ditarjihkan. Jadi ada yang berkata yang dimandikan di hadis ini itu Ummu Kulsum, ahli sejarah. Kemudian mayoritas ulama berkata di hadis ini yang dimaksud adalah Zainab. Dan yang benar Zainab kan itu. Sesuai yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Kemudian ke-12 faedah lain kan itu di hadis ini kan itu. Maksud utama hadis ini, inti yang dimaksud di hadis ini yang utama adalah membahas tentang apa? Jumlah pemandian mayit kan itu. Jadi ada mandi yang pertama, mandi yang kedua, ada yang mandi yang ketiga. Atau sampai kelima, atau sampai ke-7, atau lebih banyak lagi kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Intinya ganjil kan itu. Intinya kan di situ. Intinya apa? Ganjil kan itu. Dan menjelaskan apa yang digunakan. Yang digunakan memandikan mayit, air kan itu. Kemudian bidara, kemudian tadi kapur barus kan itu. Daun kapur barus kan itu. Atau yang sejenisnya, yang sama wewangian kan itu. Atau yang semisalnya kan itu. Kemudian di hadis ini intinya membahas masalah membungkus mayit kan itu. Membungkus mayit kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Ini nanti ada pembahasannya sendiri, masalah membungkus mayit kan itu. Membungkus mayit setelah mandi kan itu. Karena diperintahkan Rasulullah tadi membungkus mayit kan itu. Kemudian hadis ini juga membahas intinya apa? Siapa yang paling utama memandikan mayit. Kalau berdasarkan hadis ini, ketika perempuan meninggal kan itu, yang paling utama memandikan mayit perempuan itu siapa? Ya para perempuan kan itu. Para perempuan kan itu. Tapi seandainya suaminya mau memandikan itu boleh kan itu. Nanti ada hadisnya berikutnya ini. Hadis yang berikutnya ini. Ya, di hadis berikutnya ini An Abdillah bin Abi Bakrin Anna Asma, dari Abdillah bin Abi Bakar, bahwa Asma binti Umais itu tadi siapa? Istrinya Abu Bakar kan itu. Ghussalat Abu Bakrin kan itu. Ghussalat Abu Bakrin. Asma memandikan Abu Bakar As-Siddiq hina tuwfiya, ketika wafat. Summa, kemudian dia keluar setelah selesai memandikan, dia keluar kharajat fasa'alat, kemudian dia bertanya kepada man hadaraha minal muhajirin, kepada orang-orang muhajirin yang hadir di situ kan itu. Faqalat, kemudian dia berkata, inni sha'imah, aku ini sedang puasa kan itu. Wa inna hadza yaumun syadidul bardi, dan hari ini adalah hari yang dingin sekali kan itu. Fahal alayya min ghuslin faqalu la. Asma bertanya, apakah saya harus mandi kan itu. Mereka para sahabat yang muhajirin tadi yang ditanya oleh Asma menjawab apa? Serempak menjawab tidak kan itu. Tidak wajib mandi. Jadi kalau habis memandikan mayit kan itu. Habis memandikan mayit tidak harus wudu dan tidak harus mandi. Di sini kan bertanya tidak harus mandi, berarti otomatis tidak harus wudu kan itu. Mandi itu kan lebih berat dari wudu kan itu, ya kan? Jadi kalau yang lebih berat aja tidak diwajibkan, apalagi yang lebih ringan kan itu. Tapi memang ada pendapat yang lain kan itu. Jadi kalau di mazhab Syafi'i kalau nggak salah, mazhab Syafi'i setelah memandikan mayit harus mandi kan itu. Ada pendapat yang lain kan itu, nggak masalah. Tapi jadi kalau dipahami kan itu, seandainya mandi itu lebih bagus kan itu. Setelah memandikan mayit, mandi itu lebih bagus kan itu. Kalau saya sendiri cenderung gitu. Setelah memandikan mayit, lebih bagus mandi kan itu. Tapi kalaupun nggak mandi nggak masalah kan itu. Karena apa? Hadisnya itu lemah. Hadisnya lemah. Hanya untuk motivasi. Intinya tujuannya untuk membersihkan diri aja kan itu. Supaya bersih kan itu. Faedah hadis di hadis ini. Jadi hadis ini dijelaskan di antara faedahnya dari kitab Al-Istidkar kan itu.
Al-Istidkar karya Ibnu Abdul Bar kan itu. Di hadis ini menjelaskan Asma binti Umais kan itu, istri Abu Bakar, memandikan Abu Bakar radhiyallahu an. Di riwayat lain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, suami Fatimah memandikan Fatimah. Jadi ada riwayat yang lain menjelaskan Ali memandikan Fatimah radhiyallahu anha kan itu. Dari sini disimpulkan suami istri itu boleh kan itu memandikan kan itu pasangannya kan itu, atau berwasiat itu boleh kan itu. Suami berwasiat ke istrinya, istri berwasiat ke suaminya, meminta dia yang memandikannya kan itu. Kemudian faedah hadis ini juga, hadis ini menjelaskan ya, tadi sudah dijelaskan ya, boleh memandikan pasangannya. Kemudian yang ketiga, seusai memandikan mayit tidak perlu wudu atau mandi, sesuai dohir hadis ini. Kemudian faedah lain, inti hadis ini adalah, inti yang dibahas di hadis ini intinya adalah masalah bolehnya suami istri memandikan pasangannya, dan apakah termasuk hadas. Ini pentingnya sini. Jadi apakah termasuk hadas besar atau hadas kecil memandikan mayit kan itu. Nah, sebagaimana hadis ini, mereka para sahabat sepakat tidak perlu mandi, maka tidak termasuk hadas besar dan juga tidak termasuk hadas kecil. Jadi memandikan mayit itu tidak termasuk hadas kan itu. Hadas kan ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu harus dihilangkan dengan mandi kan itu. Hadas kecil cukup dengan berwudu kan itu. Tapi seandainya dia hadas kecil kemudian hadas besar kemudian dijadikan satu dengan mandi kan itu sudah cukup kan itu. Dalam masalah toharoh bersuci, seandainya dia berhadas kecil dan juga berhadas besar kan itu jadi satu, kemudian dia mandi saja tanpa wudu, itu sudah hilang hadasnya. Hadas besar dan hadas kecilnya hilang. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Sampai sini dulu pembahasan kita kan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.